Shalom, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Daraman Setia Sebuah. Hari ini kita bahas tentang materi kelas 4. Di akhir semester ini harapannya dapat bisa mengikuti ujian, sehat selalu dan tetap semangat. Langsung aja kita pada materi kita, yaitu ada banyak materi ya di kelas 4. Kelas 4 itu ada beberapa. Mengapa bergantung kepada Allah, Yesus sanggup menyembuhkan, hidup bersyukur, dan juga Tuhan selamatkan kami, hidup berserah. Oke, langsung aja kita pada kisi-kisi soalnya. Yang pertama adalah tokoh Ayub. Ya, tokoh Ayub ini harus bisa dipelajari. Siapakah Ayub, tinggal di mana, dia mempunyai keluarga berapa, apa yang dialami Ayub, dan sikap-sikap apa yang kita pelajari dari Ayub sebagai anak-anak Tuhan. Ada nanti sikap praktek dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap kita bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan Yesus. Sikap yang bergantung kepada Tuhan Yesus itu apa saja ya. Ada seorang tokoh lagi di Perjanjian Baru tentang seorang yang buta ya. Siapa nama orang yang buta itu, dimana berasalnya, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dengan cara apa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini, dan bagaimana cara orang buta ini memperoleh kesembuhan. Ini ada ceritanya di materi yang sudah dipelajari. Namanya Bartimeus ya. Oke, kita ke Perjanjian Lama lagi, yaitu tokoh Nuh. Tadi Ayub, terus ke Perjanjian baru orang buta. Di Perjanjian Lama lagi tokoh yang hebat, yaitu Nuh. Siapa Nuh, apa yang dilakukan Nuh, apa kejadian pada saat Nuh, dan bagaimana Tuhan memberikan kesanggupan atau menyelamatkan Nuh. Itu harus dipelajari cerita tentang Nuh. Nah, apa saja yang diperintahkan Allah kepada Nuh ya. Oke, yang lebih viral juga di Perjanjian Baru tentang seperti kejadian Nuh, yaitu pada saat murid-murid Tuhan Yesus mengalami goncangan badai di danau ya. Di mana danau apa dan apa kejadiannya saat Tuhan Yesus tertidur ya. Apakah mereka tenggelam? Apakah mereka mati di saat badai? Apakah Tuhan Yesus tetap tidur? Oke, itu yang dipelajari. Dan yang berikutnya adalah tentang seorang tokoh Nehemia. Nehemia artinya adalah Allah penghibur ya. Nehemia ini adalah seorang tokoh yang memberikan pertolongan kepada umatnya khususnya umat perjanjian, umat Israel ya. Tapi Nehemia ini tinggal bukan di Yerusalem, tapi di pusat kota, di Babel ya. Istilahnya bukan, dia seorang perantau, dan dia mendapat pekerjaan yang wow di istana. Nehemia ini di istana ya. Tetapi apakah Nehemia lupa? Apakah Nehemia tidak peduli kepada daerahnya atau kepada saudaranya yang mengalami kesulitan? Dan apa kejadian saat itu yang dialami oleh Nehemia? Itu harus kita dipelajari ya. Oke,
Dan selanjutnya adalah soal-soal sikap kita terhadap sesama kita, bagaimana kita menolong sesama kita, dan apa alasannya. Apa pengertian hidup berserah ya? Berserah itu tidak melakukan apa-apa atau bagaimana? Atau melakukan dan sekalian berdoa. Ada satu ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Nah, manusia ini selalu khawatir ya. Manusia itu penuh kekurangan, kelemahan, dan penuh ketakutan ya. Itu manusiawi. Tetapi ketika kita berserah, kita harus yakin kita punya kekuatan jalan keluar ya. Kecuali orang yang gak berserah ya, mengandalkan kekuatan, ya bisa berhasil, tapi kelihatannya tidak memberikan dampak kepada orang lain. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tentang hidup berserah, itu apa dihafal juga ya. Ya, bekerja dan berdoa, bahasa yang lainnya pray and work ya, berdoa, ora et labora, bahasa Romanya ya. Bahasa Latin atau bahasa apa di sana. Itu tentang hidup berserah ya. Tuhan selalu menyelamatkan kita, menolong kita, itu pasti, dan tidak ada yang merubah itu, kecuali manusia yang merubah. Tuhan tidak menyelamatkan. Tuhan tetap menyelamatkan kita, mengasihi kita, menolong kita, asal hidup kita berserah. Di dalam isian nanti ada penyelamat. Penyelamat itu apa? Penyelamat sejati. Lalu yang paling penting di uraian. Di uraian ini diharapkan memberikan alasan yang logis ya. Harus kritis ya. Belajar kritis, memberikan alasan yang tepat. Kenapa saya lapar? Kenapa saya harus makan? Apa alasannya? Ya. Untuk menjadi pintar harus banyak belajar. Belajar bagaimana? Sikap-sikap, langkah-langkahnya apa? Itu yang dijelasin. Contohnya seperti itu. Ini paling penting, dan nilainya di uraian ini lumayan. Penilaiannya nanti harus memberikan alasan yang tepat dan harus belajar memberikan menyampaikan nalar kritis ya di sini. Demikian saja materi kita hari ini. Tetap semangat, God bless.